Malam itu, jam menunjukkan pukul 23:47 waktu Indonesia Barat. Angin dingin dari arah utara meniup pelan, membawa aroma samar-samar daun terbakar dan tanah basah dari hutan. Di sudut sebuah gang kecil di pinggiran kota Purwakarta, Yoga, seorang pengemudi ojek online berusia 30 tahunan, duduk bersandar pada motornya sambil menunggu pesanan terakhir. Dia baru saja menolak 2 orderan karena terlalu jauh, sebab tubuhnya sudah lelah sejak pagi mengaspal. Namun tiba-tiba, ting, ponselnya berbunyi. Sebuah pesanan masuk dengan keterangan hanya 1 penumpang. Titik penjemputannya pun berada di sebuah warung kopi tua dekat jalur lama, dengan tujuan Desa Wanapeteng. Yoga mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama desa itu. Ia pun coba mengecek lewat Google Maps, dan anehnya tidak ada. Yang biasa disebut warga sebagai hutan jalur setan. Jalan lama yang dulu dipakai sebelum ada jalan tol. Kini jarang dilalui karena sering terjadi kecelakaan dan kabar angker. Aneh, tapi bayarnya mahal banget. Guman Yoga melihat tarifnya. Sebesar Rp450.000 untuk jarak yang tampaknya hanya sekitar 20 km. Palingan orang tua yang mau ke kampungnya karena sinyal jelek, begitu pikirnya. Dia pun menyalakan mesin motor dan berangkat. Warung kopi tua itu hanya diterangi 1 lampu kekuningan yang berkedip-kedip. Dari dalam warung yang hampir rubuh, keluar seorang wanita muda berpakaian kebaya abu-abu. Rambutnya dikonde rapi. Yoga pun menelan ludah. Bukan hanya karena tampilannya yang seperti dari zaman dahulu, tapi tatapan wanita itu kosong serta matanya seakan tidak memandang dunia yang sama. "Mas Yoga ya?" tanyanya pelan dengan suara seperti angin. Yoga mengangguk mencoba bersikap biasa. "Iya mbak, mau ke Desa Wanapeteng ya?" Wanita itu tersenyum samar. "Iya, kita akan lewat jalur lama, tapi masnya jangan berhenti jika mendengar atau melihat sesuatu di jalan ya." Yoga tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Tapi wanita itu tidak tertawa. Dia menaiki motor dan duduk diam. Yoga mulai merasa ada yang aneh, tapi malam semakin larut dan dia butuh uang. Mereka memasuki jalur setan 5 menit kemudian. Jalan itu sempit, gelap, serta pepohonannya rapat. Cahaya bulan pun seolah tidak bisa menembus rimbunnya dedaunan. Tidak ada sinyal maupun penerangan jalan. Udara pun terasa lebih dingin. Semakin lama mereka masuk, tawa anak kecil seperti bisikan, serta bayangan yang melintas di antara pepohonan. Tapi dia teringat pesan dari penumpangnya, jangan berhenti apapun yang terjadi. Sekitar 30 menit berlalu, dan akhirnya mereka sampai di sebuah gerbang tua dari kayu lapuk bertuliskan "Selamat datang di Wanapeteng", dengan ukiran aksara Jawa yang hampir tidak terbaca. Yoga menoleh ke belakang, tapi anehnya wanita itu sudah tidak ada. Yoga menatap jok belakang motornya. Kosong. Dia bahkan tidak merasakan si penumpang turun. Tidak ada suara langkah, tidak ada salam, ataupun pamitan. Hanya keheningan mutlak di tengah jalan tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Matanya menelusuri sekeliling. Di balik gerbang kayu tua lapuk tadi, terbentang jalan kecil yang sedikit lebar, menuju sebuah desa yang tampak sunyi dan tidak berpenerangan. Beberapa rumah panggung dari kayu berjajar tidak rapi, dikelilingi semak tinggi dan pohon bambu tua yang bergemerisik meski tidak tertiup angin. Yoga pun turun dari motor, jantungnya berdegup kencang. "Permisi," teriaknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Tapi dari salah satu rumah terlihat sedikit cahaya temaram, seperti lampu minyak. Yoga pun menghampirinya. Sesampainya di depan rumah itu, pintunya terbuka sendiri. Perlahan, seperti memang mengundangnya untuk masuk. "Ada orang?" tanya Yoga nyaris berbisik. Dari balik bayangan, muncullah seorang kakek tua mengenakan sarung lusuh dan ikat kepala kumal. Ia tidak terlihat menyeramkan, hanya lemah dan tua, dengan kulit penuh keriput dan mata yang berkaca-kaca. "Dari kota?" tanya si kakek. "Nganter orang, tapi tiba-tiba dia menghilang, Pak. Saya mau pulang." "Tapi pulang?" potong si kakek. "Kalau bisa pulang, udah banyak orang kota yang balik dari sini." Yoga langsung merinding. "Apa maksudnya, Pak?"
Kakek itu mempersilakan Yoga untuk duduk di balai kayu di depan rumahnya. Yoga duduk, namun tangannya masih menggenggam helm. Kakek itu pun menghela nafas. Dulu ini desa biasa, tapi sejak tahun 1983, semuanya berubah. Banyak yang kesasar ke sini. Ada yang naik mobil, ada yang membawa truk, bahkan tentara pun pernah masuk. Tapi nggak ada yang bisa keluar lagi. Loh, tapi saya tadi bisa masuk, Pak. Itu karena kamu diundang, kamu dikasih jalan, tapi keluar. Itu urusan lain. Di sini waktu bukan milik kita lagi. Perkataan itu membuat bulu kuduk Yoga berdiri. Ia berdiri dari duduknya, berniat kembali ke motor dan langsung keluar dari desa itu. Tapi, saat sampai di gerbang tadi, jalannya sudah berubah. Jalan aspal rusak tadi sekarang tertutup rumput tinggi dan semak belukar. Seperti tidak pernah dilewati manusia selama bertahun-tahun. Dia mencoba paksa menerobos semak itu, tapi motornya tidak kuat, bannya terus tergelincir. Mesin motor mendadak mati, dan saat mencoba menghidupkan kembali, tidak bisa. Yoga panik. Dia mengeluarkan ponsel, namun tidak ada sinyal. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:12 dini hari. Tapi langit masih gelap pekat, seperti jam 11 malam. Dia berjalan kaki kembali ke desa, tapi saat dia menoleh ke belakang, jalan yang tadi dia lalui sudah tidak ada. Digantikan hamparan hutan yang luas, rapat, dan penuh kabut tipis. Yoga kini benar-benar terjebak. Di malam yang tidak berujung, di desa yang tidak tercatat, dan dia pun mulai mengingat sesuatu yang aneh dari wanita yang dia antar. Wajahnya mirip sekali dengan sosok yang viral di internet beberapa tahun lalu. Seorang perempuan yang dinyatakan hilang sejak 2015 saat memesan ojek online dan tak pernah ditemukan jejaknya hingga sekarang. Yoga tak sadar, waktu di dunia nyata sedang berjalan maju. Dan di sini, dia masih belum tahu berapa lama sebenarnya dia sudah berada di dalam desa itu. Yoga tertunduk di depan rumah si kakek tua yang tadi. Dia mulai merasa pusing. Bukan karena kelelahan, tapi karena logikanya seperti ditertawakan oleh kenyataan. Motornya tidak bisa menyala. Jalan keluar pun tidak dia temukan. Bahkan GPS mati. Dan dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu sebenarnya. Tadi saya melihat jalan ke kota, tapi kenapa sekarang ketutup semua ya, Pak? Si kakek hanya menatapnya. Karena kamu terlambat. Kalau mau keluar harusnya langsung begitu kamu nurunin dia tadi. Dia siapa sih sebenarnya, Pak? Kakek itu diam cukup lama, lalu menjawab dengan pelan. Dia itu bukan orang, dia itu penjemput yang nyari teman buat tetap tinggal di tempat ini. Tempat ini itu apa? Suara Yoga mulai meninggi. Tolong jangan main-main, saya punya keluarga, saya punya ibu yang sakit di rumah. Saya cuma tukang ojek online, Pak. Saya cuma nganter orang. Suaranya bergetar. Matanya mulai basah. Si kakek mengangguk pelan. Sama seperti kami dulu. Dan dari balik kabut muncullah mereka. Satu persatu berdiri di pinggir jalan tanah itu. Wajah-wajah manusia biasa, tapi ada yang memakai seragam SMA, ada yang pakai jaket ojol juga, ada ibu-ibu hamil, bahkan ada yang membawa koper. Mereka semua terdiam, berdiri menatap Yoga, seolah mereka juga pernah berharap bisa pulang. Seseorang di antaranya maju, seorang pria muda mengenakan jaket kulit coklat. Umurnya mungkin sekitar 27 atau 28 tahun. Dia menatap Yoga tajam. Kamu datang dari tahun berapa? 2002, jawab Yoga spontan. Semua yang berdiri itu saling menatap. Lalu pria itu menarik nafas panjang. Kalau gitu, kamu datang 3 tahun setelah aku. Aku hilang tahun 2019. Yoga menelan ludah. Dia pernah baca tentang kasus pengemudi ojek online yang hilang setelah menjemput pelanggan di daerah Lembang. Dan tidak ditemukan sampai sekarang. Saya harus keluar dari sini. Saya tidak bisa hidup di sini. Ini bukan tempat hidup. Ini neraka. Tapi pria itu tersenyum pahit. Tempat ini bukan neraka. Ini tempat yang menunggu. Yang nggak selesai, nggak ada waktu, nggak ada sinyal, nggak ada kematian. Tapi juga nggak ada kehidupan. Dan malam itu, Yoga tidur di rumah si kakek.
lalu dibantu diberikan selimut tipis dan nasi jagung dingin. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang terus berkelip-kelip seperti hendak padam. Tapi yang membuatnya sulit tidur bukan suara jangkrik atau suara angin hutan, tapi suara bisikan di telinganya. Bisikan itu terus berulang. Belum waktunya kamu keluar, tapi waktumu di sana sudah habis. 3 hari kemudian di dunia nyata, seorang petugas kehutanan menemukan motor tua tersangkut di semak di hutan yang tak terawat. Plat nomornya berdebu. Mesinnya sudah berkarat. Tapi saat diperiksa lebih lanjut, STNK-nya terdaftar atas nama Yoga, pria yang dinyatakan hilang sejak tahun 2022. Ibu Yoga datang ke kantor polisi sambil membawa foto terakhir anaknya dan membenarkan semuanya. Tapi ada satu hal yang membingungkan semua orang. HP Yoga ditemukan masih hidup di bagasi motor, dan ada satu pesan yang baru terkirim. Aku sudah nganter orangnya, tapi aku nggak bisa pulang. Tolong doain aku ya ibu. Sudah entah berapa hari Yoga hidup di desa Wanapeteng. Tidak ada matahari pagi, tidak ada ayam berkokok. Langit hanya berganti antara gelap dan remang, seperti senja yang tidak selesai. Ia kehilangan rasa waktu, tidak tahu apakah ini hari ketiga, kelima, atau bulan ketiga. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras adalah catatan kecil di buku tulis bekas milik si kakek. Dia mulai menulis tanggal sesuai ingatannya, tapi kemudian dia sadar, tanggal di sini tidak bergerak. Setiap bangun tidur, hari selalu terasa sama. Dia mulai mencari jalan keluar. Tidak mungkin hanya menyerah, tapi tak satu pun warga yang tahu caranya. Mereka semua seperti orang-orang yang sudah pasrah. Menanam singkong, menjemur pakaian, menyalakan lampu minyak, seperti hidup di dalam waktu yang tak berjalan, lumpuh. Namun suatu malam, Yoga terbangun karena mendengar derit kayu dari bawah rumah si kakek. Seperti ada yang menyeret sesuatu di tanah. Dia membuka pintu, menuruni tangga rumah panggung perlahan, dan dari balik kabut, dia melihat sebuah bayangan putih sangat tinggi, berdiri diam di ujung jalan desa. Bayangan itu tidak bergerak, tapi saat Yoga memicingkan mata, dia menyadari itu bukan orang. Itu semacam boneka wayang besar dengan wajah seperti manusia, namun matanya hitam kosong. Tangan kirinya memegang genta dari kayu, dan dari tubuhnya menggantung ribuan tali benang halus yang seperti menjulur ke seluruh penjuru desa. Seketika si kakek muncul dari belakang dan menarik Yoga masuk ke rumah. Jangan dilihat terlalu lama, dia yang menjaga dimensi ini tetap rapat. Kita semua terkurung di sini karena dia. Dia itu namanya Ki Sekarwiru, penjaga batas waktu. Keesokan paginya, kalau itu bisa disebut pagi, Yoga memberanikan diri bertanya kepada si kakek, "Pak, kalau memang nggak bisa keluar, kenapa saya bisa ngirim pesan ke HP ibu saya kemarin?" Si kakek diam lalu menjawab, "Karena kamu belum sepenuhnya jadi bagian tempat ini. Waktu kamu belum sepenuhnya terkunci. Tapi itu akan berubah sebentar lagi." Yoga pun terdiam. Lalu si kakek mendekatkan mulutnya dan berbisik, "Tapi ada satu jalan keluar yang bisa kamu tempuh, walau risikonya sangat besar. Di ujung desa, di bawah akar beringin yang tumbuh melingkar seperti cincin, terdapat sebuah sumur tua yang tertutup rapat oleh batu besar. Menurut si kakek, itulah tempat retakan waktu pertama kali terbuka. Di sanalah orang-orang yang terpilih bisa meminta kembali waktu mereka. Tapi hanya 1 dari 100 yang bisa pulang, sisanya akan hilang. Dengan bekal bungkusan daun sirih, kemenyan, dan seutas benang merah yang harus diikatkan ke pergelangan tangan, Yoga pergi malam itu juga. Dia tak sanggup lagi hidup dalam waktu yang mandek dan langit yang beku. Perjalanan ke sumur terasa aneh. Yoga seperti berjalan dalam kabut yang berat. Langkah kaki terasa ringan tapi pelan, seperti mengambang. Dia tidak bisa mendengar suara kakinya sendiri. Dan ketika sampai di depan batu besar penutup sumur, dia membaca doa yang diajarkan si kakek. "Waktu bukan milikmu, tapi aku memohon retaknya, agar aku bisa pulang, meski tak membawa diriku sepenuhnya." Batu besar itu bergerak sendiri, dan di dalam sumur tua itu tidak ada air. Hanya ada cermin retak di dasar sumur. Dan di pantulan cermin itu Yoga melihat sesuatu. Dirinya 3 tahun lebih tua.
Kurus, mata cekung, rambut mulai putih. Dan tiba-tiba pantulan itu berbicara. Kalau kau pulang, tubuhmu takkan kembali seperti semula. Tapi waktu akan memaksamu hidup seolah-olah tak pernah hilang. Sudah siap? Yoga tak menjawab. Dia hanya mengangguk. Dan seketika itu juga, sumur bergetar, cahaya meledak dari cermin, dan segalanya menjadi gelap. Dan di dunia nyata, seorang ibu mendengar suara pintu di depan rumahnya diketuk pagi-pagi sekali. Saat dibuka, berdirilah seorang pria kurus dengan rambut sedikit memutih dan wajah sangat lelah. Dia hanya berkata satu kalimat sambil tersenyum. "Bu, aku udah pulang." Namun cerita belum selesai, karena saat Yoga berkaca di kamar mandi, dia menyadari satu hal. Wajah yang menatapnya dari balik cermin bukan wajahnya yang sekarang. Tapi wajahnya saat hilang, wajah tahun 2022. Artinya, jiwanya kembali tapi tubuhnya tidak pulang sepenuhnya. Dan cermin itu masih menyimpan pantulan yang belum usai. Sudah 3 minggu sejak Yoga kembali. Ia tinggal lagi di rumah ibunya. Tubuhnya terlihat sehat, meski lebih kurus, lebih pucat, tapi bagi ibunya yang penting anaknya pulang. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Sebagian mengira Yoga dirawat diam-diam di rumah sakit. Sebagian lagi menduga dia jadi korban amnesia dan baru ditemukan. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah sikap Yoga sendiri. Dia sering berdiri di depan cermin kamar mandi terlalu lama. Bahkan kadang bicara sendiri sambil menatap pantulan dirinya. Suatu hari, ibunya memergokinya tengah malam, berdiri di depan cermin sambil menangis. Tapi bukan tangis panik, itu tangis diam dan dalam. Seperti seseorang yang tahu dia sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Seminggu kemudian, mulai terjadi hal-hal ganjil. Cermin-cermin di rumah mulai retak sendiri. Satu di kamar, satu lagi di dapur, tapi tidak ada yang jatuh, tidak ada yang terbentur. Retaknya seperti muncul dari dalam. Kedua, jam dinding berhenti tepat pukul 23:47. Waktu terakhir Yoga menerima pesanan dari wanita itu. Ketiga, ibunya bermimpi seseorang mengetuk pintu rumahnya, membawa lentera, dan mengenakan kebaya abu-abu. Setiap malam, suara ketukan itu semakin jelas. Di satu malam, Yoga mengunci kamarnya, tidak keluar, tidak makan, tidak menjawab. Paginya, ibunya mendobrak pintu itu dan mendapati kamarnya kosong. Tidak ada Yoga, tidak ada suara, hanya cermin di dalam kamar yang sekarang menampilkan pemandangan hutan kabut. Dan dari dalam cermin itu, terlihat Yoga sedang berdiri dengan wajah yang bingung dan panik, seolah dia baru saja tersesat, padahal dia sudah pulang. Atau mungkin yang pulang bukanlah Yoga, tapi cerminannya, ruhnya, atau bayangannya. Tubuh aslinya masih tersesat, atau mungkin sudah tergantikan oleh sesuatu yang dikirim Ki Sekarwiru dari sisi lain waktu. Hingga hari ini, cermin di kamar Yoga disimpan dalam gudang, ditutup kain putih. Tapi terkadang dari balik kain itu terdengar suara mesin motor menyala. Dan seseorang yang wajahnya tak bisa terlihat jelas, berbisik dari dalam cermin. "Aku cuma mau pulang, tolong jemput aku." Ada kabar yang beredar di forum-forum urban legend Jawa Barat. Jangan menerima pesanan ojek malam-malam di dekat jalur hutan tua, apalagi kalau tujuan desanya tidak muncul di peta. Kalau kau dengar suara perempuan yang bilang, "Tolong antar saya pulang ke Wanapeteng," matikan aplikasimu. Jangan lihat wajahnya, jangan dijawab, dan jangan berhenti. Karena kalau kamu berhenti, waktu akan menunggumu. Dan waktu bisa jadi musuh paling kejam yang tak pernah kau lihat wujudnya.